Terima kasih Pak Dr. Urip, Pak Ketua, para pembicara, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang hadir dalam forum ini. Saya lihat lebih dari 140 teman-teman kita hadir dari kawasan barat, kawasan tengah, termasuk juga sahabat-sahabat dari kawasan timur Indonesia ya. Kita berikan tepuk tangan kepada semua peserta dulu ya. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati, karena waktu saya langsung saja, jadi kepemimpinan memerlukan pemimpin. Karena itu kepemimpinan ini memang merupakan sebuah hubungan antara yang dipimpin dengan yang memimpin, dan definisinya banyak sekali, lebih dari 30. Jadi kalau kita ambil dari dua orang pakar leadership ini di dunia yang sudah 30 tahun lebih mendalami dan menjadi rujukan, yaitu Cousins dan Posner, dia menyampaikan bahwa ini adalah sebuah hubungan dengan rasa saling percaya antara yang dipimpin dengan yang memimpin. Untuk apa? Untuk mobilisasi semua orang dan semua sumber daya memperjuangkan aspirasi yang disepakati. Salah seorang tokoh leadership di dunia Islam, yaitu Dr. Tariq Al-Suwaidan. Dia ini banyak sekali menulis dan saya lihat di YouTube maupun di Google ya. Bagi dia adalah kemampuan. Jadi ingredientnya kemampuan. Jadi kemampuan ini bisa didapat secara lahiriah, bakat, tapi sebenarnya bagian terbesarnya bisa dibentuk. Jadi kemampuan itu bisa dibentuk untuk apa? Kemampuan untuk memobilisir orang, terutama yang mengikuti pemimpin, di dalam mencapai tujuan bersama. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu, dari berbagai bahan yang saya coba lihat, saya tertarik untuk menceritakan sedikit apa yang diteliti oleh Cousins dan Posner ini ya. Dan dia melakukan studi yang panjang sekali, 30 tahun, longitudinal, dari berbagai negara, gender, juga di berbagai bidang organisasi kepemimpinan ya. Dan dia mengatakan bahwa kepemimpinan itu lahir karena kredibilitas. Jadi seorang bisa diakui sebagai pemimpin karena kredibilitasnya. Apa yang membangun kredibilitas itu? Dua hal. Pertama, memang karakter. Jadi karakter yang kuat, karakter yang kokoh, dan ditunjukkan dengan kompetensi. Jadi karakternya tidak cukup, dia harus bersinergi dengan kompetensi. Dua inilah yang menjadi dasar atau pilar yang mendukung kredibilitas yang menjadikan seorang itu bisa jadi pemimpin. Nah, dalam membangun karakter memerlukan integritas pribadi, tapi juga memerlukan tujuan-tujuan yang tujuan pribadi dia akhirnya disepakati sama dengan apa yang diharapkan oleh para pengikutnya. Dan untuk itu dia punya kompetensi, ini tunjukkan dengan kapasitas dia, baik tadi dalam ilmu pengetahuan, dalam teknologi, dalam berbagai bidang, dan kemudian hasil dari kapabilitas tadi ditunjukkan oleh hasilnya. Jadi dia harus bisa membuktikan, dan dari contoh hasil tersebutlah orang mengakui bahwa pemimpin itu memang kompeten, dan karena kompetensi dibantu dengan karakter, dia akhirnya mempunyai kredibilitas untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, ada 20 sifat ya yang dari Cousins dan Posner ini, sesudah dia melakukan penelitian selama 30 tahun, dia akhirnya mendapatkan apa yang menurut orang yang dia wawancarai, puluhan ribu yang dia wawancarai, kapan dia akan mengikuti seseorang untuk apapun arahan atau petunjuknya dia ikuti, dan dengan segala senang hati mereka mengikuti. Apa itu karakter dari orang-orang yang seperti itu? Maka kalau kita lihat, yang pertama memang jujur. Jujur ini memang di mana-manapun ditemukan, dan juga dalam agama kita. Visioner ya, selalu melihat ke depan. Jadi jarang pemimpin yang bicara mengeluh-elukan masa lalu. Dia selalu melihat ke depan, tantangan ke depan, apa peluang yang bisa. Dia menginspirasi seperti yang katakan oleh Pak Ketua tadi, tapi dia juga kompeten. Ini 4 hal yang cukup mendasar. Ini tentu dibangun oleh kecerdasan, adil dalam pikiran dan dalam tindakan, berkata apa adanya, tadi sudah sampaikan juga oleh Pak Sutrimo ya, dan dia punya wawasan dan pikiran luas, selalu suportif terhadap orang yang dia dukung, dia bimbing, dan bisa dipercaya, trusted atau amanah tadi, mampu bekerja sama, berani, ini juga suatu karakteristik yang perlu dibangun oleh pemimpin, punya tekad yang kuat, tapi dia juga penyayang, imajinatif, dan dia matang di dalam bersikap,
berbicara dan seterusnya, punya ambisi, karena tanpa ambisi nggak mungkin dia punya dorongan untuk maju, tapi juga loyal dan punya kontrol diri. Nah ini, punya kontrol diri yang kuat dan dia punya kemandirian. Bapak-bapak dan Ibu, kalau kita lihat hasil studi dari Kouzes dan Posner ini, dia teliti 20 tahun lebih dia ikuti. Berbagai negara dia ikuti, berbagai kelompok organisasi, mulai dari bisnis, pertahanan, politik segala macam, dan juga gender. Dan dia memang menemukan kombinasi dari yang 20 itu bisa dibungkus ke dalam 4 itu, yaitu jujur dengan segala atributnya, visioner, inspire, ya, menginspirasi dan kompeten. Mari kita lihat satu-satu. Kenapa pemimpin yang bisa diikuti oleh bawahnya itu atau followernya itu memang kejujuran ini berkaitan dengan sifat mulia, di mana karena dia punya integritas, karena dia berkata benar dan berkata apa adanya. Jadi walk the talk kata orang ya, apa yang dia katakan itu yang dia lakukan. Dan kemudian bersamaan dengan itu tidak adanya dusta atau bohong atau kecurangan atau penipuan. Nah, seorang pemimpin yang punya visi ke depan, visioner, maka untuk menjadi pemimpin dia harus mampu melihat masa depan, merencanakan masa depan, tapi juga beranjak dari kenyataan saat ini. Karakter-karakter yang berkaitan dengan kemampuan melihat masa ke depan tersebut tentu berpikir luas, punya tekad, dan berani juga, imajinatif dan ambisius. Di samping itu menginspirasi, berkaitan dengan kemampuan untuk membangun relasi emosional, dan juga hubungan yang bermakna dengan orang lain termasuk para pengikutnya, sehingga menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Karakter-karakter yang berkaitan dengan menginspirasi ini, dia karena dia dipercaya, karena dia penyayang, karena dia dewasa, mature kata orang, dan mampu kerjasama dan juga loyal. Inilah yang membangun kenapa dia akhirnya bisa menjadi inspirator di dalam bidang-bidang dia. Nah, kemudian kita lihat juga kompeten. Kompeten ini berkaitan dengan kemampuan menggunakan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga tindakan, termasuk jaringan yang juga tidak kalah penting sekarang, yang dimiliki pemimpin untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan dan mencapai hasil yang diharapkan tadi. Sifat yang berkaitan dengan kompeten ini adalah cerdas, ya, berpikiran luas, berani, punya tekad, dewasa, memiliki kontrol diri dan juga mandiri. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagaimana kira-kira bentuk kepemimpinan itu dipraktekkan? Nah, menurut penelitian lebih dari 20-30 tahun oleh Kouzes dan Barry Posner ini, maka dia menyimpulkan 5. Apa itu yang 5 itu? Pertama, model the way. Jadi dalam hal ini karakter dan cara dia mempraktekkan kepemimpinan, maka mereka memberikan contoh dengan menyelaraskan antara tindakan dia dengan nilai-nilai yang disepakati bersama. Model the way. Karena itu dia harus memperjelas nilai-nilai dengan menemukan pandangan dirinya sendiri. Dia harus tentu di dirinya dulu, tapi dia juga mengintegrasikannya dengan nilai-nilai bersama. Bisa dia menyerap dari nilai-nilai dari lingkungannya atau dari yang dipimpin, tapi bisa dari dia sendiri akhirnya diterima atau menjadi konsensus bersama antara pemimpin dengan yang dipimpin. Dan tentu memberikan contoh dengan menyelaraskan antara tindakan dan nilai-nilai yang dipakai bersama tadi itu. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di dalam yang kedua, inspire a share vision, ya. Ini hanya mungkin bisa terjadi bahwa dia menginspirasi untuk apa? Untuk tujuan-tujuan bersama. Jadi orang gandrung untuk mencapai tujuan bersama itu. Dia melupakan identitas dirinya, tapi dia bersepakat inilah tujuan bersama dan ini diinspirasi oleh seorang pemimpin. Karena itu visi bersama ini tentu baik bagi pemimpin, menjadi kebutuhan dari pemimpin, tapi yang tidak kalah penting baik juga bagi followernya. Jadi karena itu upaya seorang pemimpin untuk memastikan kelompoknya punya visi bersama, merasa memiliki visi itu dan bertekad untuk menyukseskannya karena diinspirasi oleh pemimpin tadi.
Kemudian yang ketiga, challenge the process ya. Jadi dia harus men-challenge, jadi harus mampu dia untuk selalu mencari adakah yang lebih baik, adakah yang lebih baik. Karena itu pemimpin punya cara-cara inovatif yang menjawab tantangan sekarang, mengantisipasi tantangan yang akan datang, dan kemudian selalu melihat faktor risiko ya. Dan dari upaya-upaya tersebut dia selalu bertanya, ada enggak peluang untuk mengambil inisiatif atau mencari cara-cara yang lebih inovatif dan meningkatkan dirinya sendiri dan kelompok yang dipimpinnya. Dan menghargai setiap individu yang berhasil, sekecil apapun kesuksesan yang didapat oleh bawahannya tersebut. Dia berani bereksperimen karena tidak selalu jelas masa depan itu, dan karena keberanian dia bereksperimen, tapi ini juga dia selalu dari pengambilan keputusan yang mengandung resiko tadi, kalau memang ternyata tidak sebaik yang diharapkan, dia selalu mendapatkan belajar, lessons learned, dan pembelajaran dia peroleh. Dan itulah ciri-ciri seorang pemimpin, tidak takut untuk jatuh bangun, tapi setiap dia jatuh dia selalu mendapat pelajaran baru dan dia berdiri dengan ketegaran yang lebih lama, yang lebih kokoh lagi. Nah, karena itu juga dia mampu membuat orang lebih mampu bertindak. Dia membagikan tugas-tugas, seperti Pak Trimo katakan tadi, kalau tugas-tugas yang mikro-mikro itu bukan tugas pemimpin. Dia mampu memberikan, dia bisa meyakinkan bawahannya untuk berani mengambil keputusan, dan keputusan itu waktu dikonfirmasi dengan pemimpin, oke. Nah, makin lama makin besar pendelegasian, makin berani bawahannya, makin meningkat kepercayaan diri dan kohesi berorganisasi. Jadi kalau ini bisa kita lakukan, seorang pemimpin betul-betul hendaknya mampu menggerakkan orang lain, memberikan delegasi yang jelas dan memberikan kepercayaan, kemudian menghargai kalau berhasil, kalaupun gagal tetap dihargai, tapi didiskusikan lessons learned apa yang diperoleh dari kegagalan tersebut. Kemudian ini dia harus mampu merangsang, menghargai bagaimana sebetulnya menciptakan ya semangat komunitas itu. Tapi itu bukan dari hubungan struktural saja, bukan dari hubungan administrasi saja, tapi lebih kepada hati, sentuh hatinya. Jadi untuk menyentuh hatinya itu maka harus rajin kita mengucapkan terima kasih, menghargai, dan itu tidak selalu dalam bentuk material. Kadang-kadang tepuk punggung saja, dirangkul saja, berbagai hal yang nampaknya kecil. Tapi kalau kita mau menyentuh hati dari orang yang dipimpin, maka cara-cara ini perlu kita temukan dan perlu kita praktekkan. Dan tentu pada akhirnya apapun itu prestasi pribadi tetap bisa dibangun menjadi prestasi bersama di kelompok. Karena tidak mungkin seseorang itu bekerja sendiri dan setiap sukses dia juga didukung oleh anggota yang lain yang mudah-mudahan menjadi sukses organisasi. Nah, karena itu juga seorang Barbara Kellerman ini dia melihat berbeda. Maka bukunya The End of Leadership. Jadi mengatakan kepemimpinan ini udah nggak berlaku lagi katanya. Karena apa? Karena dulu tuh kita menduga hubungan bawahan atasan tuh fix, nggak bisa diganggu, ya. Sudah seperti itu. Dia menemukan bahwa perubahan teknologi, perubahan zaman, perubahan ide-ide kemanusiaan itu merubah hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Sehingga cara memimpin juga berbeda. Karena itu katakan dia sudah berakhir ini cara leadership masa-masa lalu itu. Oleh karena itu menurut Kellerman ini kepemimpinan adalah hubungan segitiga antara pemimpin dengan pengikut, tapi dalam konteks sosial budaya. Nah, konteks 2 menit lagi. Ya, sosial budaya ini yang berkembang terus. Jadi sedikit lagi saya ini aja sedikit yang dikatakan oleh Kellerman ini, bahwa menurut dia dulu pemimpin itu mendapat mandat dari Tuhan atau mengatasnamakan dirinya Tuhan. Kemudian mulai down to earth, orang sudah melihat kemampuan dan seterusnya. Kemudian timbul hak-hak pribadi, hak-hak azazi yang membuat orang makin dihargai, kepemimpinan makin menurun. Tapi kalau sudah dia mulai ada hubungan sosial kontrak antara yang dipimpin dengan yang memimpin, dan kemudian kalau ini tidak terjadilah revolusi, dan kemudian karena adanya teknologi sekarang, maka sosial kontrak itu sangat dipengaruhi oleh power dari follower karena adanya media, dan kita lihat di Arab Spring dan seterusnya betapa apanya. Dan karena itu saya sedikit saja mengenai apa yang kita harapkan dari
kepemimpinan menurut Islam. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-7, 73, Tuhan itu mengatakan bahwa kami menjadikan pemimpin itu yang memberi petunjuk kepada yang dipimpin, tapi atas perintah kami. Dan kami mewahyukan kepada mereka, para pemimpin itu, perintah. Perintah untuk apa? Pertama, untuk berbuat kebaikan dalam semua dimensi. Tentu menegakkan salat, membayar zakat, serta hanya kepada kami mereka menyembah. Jadi inilah esensi dari kepemimpinan dalam Islam. Kalau kita lihat, apa karakteristik yang dibawa oleh Rasulullah? Ada 31 ya menurut seorang peneliti dari Timur Tengah. Bahwa pertama visi yang unik ya. Bayangkan dia di tengah perbudakan, di tengah berbagai perpecahan suku segala macam, dia punya visi yang jelas. Negara madani. Dia ikhlas, dia berjuang atas nama pribadi, tidak karena kekayaan orang tua atau suku darah biru segala macam. Dia percaya diri, dia fasih berbicara dan seterusnya ya. Dan bisa kita lihat betapa hal-hal ini sebetulnya perlu kita bandingkan dengan karakter dari calon-calon pemimpin kita. Adakah ini dimiliki mereka? Mereka juga harus seimbang, harus punya ketat dalam aturan tapi pengasih, adil dalam buat hukum tapi juga memberi rahmat, dan kemudian mampu melahirkan diri sendiri. Ini jadi sangat penting, peduli terhadap orang lain, tujuan harus jelas, dari kegelapan menuju terang, dan tentu dia menunjukkan small success membuat sukses-sukses besar dan seterusnya. Dan kemudian yang tidak kalah penting, emosinya stabil, perilakunya etis ya, bebas skandal, menciptakan pengikut yang beretika karena etika itu yang dibangun, dan berbagai hal. Sebagai bagian terakhir benar, tadi Pak Sutrimo sudah menyampaikan, dan kalau kita lihat apa artinya sidik di dalam kepemimpinan Rasulullah. Artinya ucapannya sudah pasti benar, tindakannya benar, apa yang disampaikan juga benar, bukan dusta, tidak pernah sekalipun berkata dusta, sekalipun kadang-kadang dalam bergurau, dia tidak menggunakan hal-hal yang tidak benar itu. Ya, pada waktu pernah beliau bertanya kepada pengikutnya, apa kalian jika kukabarkan bahwa di lembah ini, padahal nggak ada apa-apa di lembah itu, ada pasukan berkuda yang akan mengepung kalian, apakah kalian percaya padaku? Dijawab oleh para pengikut, benar katanya. Karena apa? Karena kami tidak pernah mempunyai pengalaman bersama engkau ya Rasulullah, kecuali kejujuran. Sehingga yang tidak mungkin itu karena kejujuran sudah terbangun, dipercaya oleh bawahannya. Dan nanti ada amanah di sini, nanti kita dengar dari teman-teman yang lain. Dan kemudian tabligh ini juga tidak kalah pentingnya, segala hal yang diwahyukan, hal-hal yang juga menjadi kebiasaan dia untuk dicontohkan, itu bagian daripada tabligh ini. Dan terakhir tentu dia harus menjadi orang yang cerdas ya, orang yang pandai, orang yang bijaksana. Dan dalam konteks ini mudah-mudahan 31 karakter kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Rasulullah ini, dan kita lihat studi-studi yang terbaru dari negara-negara maju, itu bisa kita kombinasi sehingga kita bisa mendapatkan pemimpinan dambaan dari umat Islam di Indonesia. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan uraian kriteria pemimpin menurut Barat tadi ya. Mau diingatkan di akhir pembicaraan Pak Prof. Pasli, bagaimana menurut Rasulullah. Nah, intinya adalah pemimpin harus baik, yang dipimpin menjadi baik, tapi apa ukurannya? Nah, itu mungkin baru kriteria itu kita lihat apakah pembicara berikutnya yang akan menyatakan cita-cita kepemimpinan sejak kemerdekaan sampai situasi sekarang dan ingin mencapai Indonesia emas. Apa ukurannya sehingga kita mengatakan diri kita mencapai Indonesia emas di 2045. Kami persilahkan berikutnya narasumber Profesor Dr. Syamsurizal Jauzi.